Langsung. Ya dong. Udah, ngomong aja kencang, Pak. Ini Bang Aples yang buka. Ayo, Bang. Halo guys, buat teman-teman. Terus Ya, terserah lu mau buka apa. Yang penting lu buka aja di sini. Oke, nggak usah pakai dibuka, kita lanjut aja. Bang Aples ini tinggal di Pamulang ya, Bang? Tinggal di Pamulang. Kerjanya apa, Bang? ya gue sehari-hari gue sebagai juru parkir. Parkir. Selain parkir ada lagi kerjaannya? Ya paling kalau gue nggak parkir, paling gue kalau siang ada kerjaan ya seperti bangunan segala macem. Oke, gue jabanin. Kerjaannya parkir satu, bangunan juga disikat ya, Bang? Pokoknya apa aja yang penting Gua embat. ada duitnya. Ya gue embat. Iya. Oke. Punya anak satu, tapi tetap tanggung jawab. Walaupun orangnya begini, dia tetap tanggung jawab sama anak. Gimana, Bang? Bener gak? Ya iyalah, jangan lihat baju lah gue. Ya bener gak? Bener gak? Hati-hati loh. Iya. Makanya si Aples ini emang begitu. Tampangnya aja begitu tuh. Agak serem, agak mencurigakan. Kata copet masuk, kata garong masuk. Tapi hatinya Polos. Bersih. Bang, Di mana antar keluarga, oke. siap. Temen oke gitu ya. Nah gini, Bang, Sama teman apa? yang sebenarnya yang gue mau tanya nih, sebenarnya sekarang lu di parkir nih bener-bener susah apa biasa aja nih? Ekonomi sekarang nih yang lu rasain sekarang nih. Gua ya terserah aja King ya. Kalau masalah ekonomi, kalau masalah keadaan lagi normal, gua nggak seperti ini. Terus terang aja, gua nggak seperti ini. Baru gua ngerasain, baru gua nyata hari ini, gua rasain banget gitu loh. Di COVID-19 ini gua rasain banget. 3 malam gua nggak datang parkir, gua datang, tapi ngeliat jalanan seperti ini, gua bisa apa gitu loh. Cuman motor aja yang lewat. Cuma gua dari rumah, anak gua udah minta segala macam. Tuntutan dari anak, ya pulang bawa ini, ya pulang bawa ini ya. Makanya lu yang setiap hari lu harus keluar nyari karena tuntutan dari anak gitu. Nah, Tapi yang bener agak sulit, Pak, untuk sulit, asli sulit. tapi selain dari parkir lu ada pemasukan lain nggak? Ya sekarang emang iya. Tadinya gue buat pemasukan, ya gue seorang buruh bangunan ya. Gue orang buruh bangunan, nah, gue tukang lah gitu loh. Lagi keadaan normal, oke. Orang nyuruh apa, kayak genteng bocor lah kasarnya, jeleknya lah, ya genteng bocor atau apalah. Gua maju. Tapi kalau ember bocor mah nggak bisa ya, Pak? Ember bocor bisa. Iya. Jangan kan ember bocor, mulut lu yang bocor aja masih bisa gua tambel. Iya, betul. Nah, emang sebenarnya kadang sebenarnya sama, Pak, hampir semua Nah, ngalamin hal yang seperti ini. Tapi untuk ngatasinnya, nah kan kalau parkir kan ngatasinnya gimana nih? Gue juga bingung nih kalau buat seorang Aples nih ngatasin pandemi gini nih, COVID nih, masalah COVID, ngatasinnya gimana lo? Cara ngatasinnya buat ekonomi lu biar stabil sendiri aja. kayak gua gini ya. Cara gua orang diem mungkin nggak dapet, begitupun gua diem aja keadaan seperti ini, gua diem mungkin lebih nggak dapet. Berarti lu harus bergerak lah ya. Berarti intinya lu harus bergerak lah ya. Apakah alangkah indahnya gitu loh, gua lakuin dulu gitu loh, gua jalanin dulu, ada nggak adanya sesuai dengan kenyataan. Gua udah jalan di jalanan, memang nggak ada, ya udah. Kenyataannya seperti ini, memang nggak dapet, memang nggak ada.
Tapi kalau untuk tabungan masih ada, Pak? Ya tabungan sih emang gua ada, cuman nggak banyak. Tapi alhamdulillah masih ada tabungan sedikit mah. Ada lah. Jadi Gua jujur gua ada tabungan. Ya cuman ya buat anak gitu loh ya. Iya, emang buat siapa lagi kan? Ya buat anak. Tapi ngomongin anak, kok lu nggak pernah ngebahas istri lu, Pak? Kayaknya berat gua kalau membahas istri tuh. Berat ya? Berat gue. Iya. Asli gua. Sebenarnya yang jadi pertanyaan gua nih, lu ngurusin anak lu aja atau ngurusin istri lu juga, atau emang lu ngurusin lu sama anak aja gitu? Gua ngurusin anak aja. Anak aja ya? Gua ngurusin anak aja lah. Berarti kesimpulannya lu bisa telah sendirilah kenapa dia ngomonginnya anak, nggak ngomongin istri. Ya. Mungkin yang nonton paham, kita skip aja lah. Kalau dibahas kesitunya mungkin jadi beda nih ceritanya ya. Tapi nikmat nggak jalaninnya? Ya indah-indah aja. Indah-indah aja. Indah-indah aja. Yang penting kita ada kemauan, ibarat kita pakai keikhlasan hati kita, gitu loh. Emang anak-anak kita. Ya sekarang kan gitu, kita kan terima kenyataan gitu loh. Sekarang gini, jodoh di tangan Allah kasarnya. Pak, Ya, memang kasarnya bukan jodoh kita. Kita dijodohkan sama dia, tapi kan orang ada renggangnya. Kasarnya adalah kasarnya seperti langsung gua keep, mau kalau ada jodohnya mau nikah lagi nggak? boleh, Ya, boleh ya sih. tapi tergantung juga. Iya. Tergantung juga. Gua orang udah tua gini nggak bisa sembarangan, hati-hati loh. Oh, jadi harus banyak pertimbangan lah ya. Ya iyalah. Anaknya, Nah. dia mau terima anak lu apa enggak gitu kan. Terus Gua juga- kerjaan lu ya kayak gini, dia mau terima apa Ah. enggak gitu kan lah ya. Gue juga nggak mau kejeblos 2 kali gitu loh. Sebagai seorang laki gue nggak mau kejeblos 2 kali. Tapi kejeblos 3 kali, Nggak mau gua, ya nggak mau. kalau 2 kali aja nggak mau. Gor, Kalau gitu ya juga. sekarang gini King, kita orang nakal, Iya. kita orang bandel, Nah, kita gua orang mah nakal, jangan kita, Nah. lu gitu. Kalau gua kan iya, nggak nakal. gua akuin deh, gua deh ya. Gua emang orang bandel, emang gua orang nakal, emang gua orang bajingan. Terus terang, gua orang bajingan, gua orang nggak bener. Iya. Tapi buat berkeluarga, tapi ibaratnya kalau buat masa depan, Iya. gua pengen yang terbaik lah, Ya, gitu betul. loh. Semuanya juga orang begitu, Pak. Pengen Siapa yang sih terbaik. kagak mau terbaik? Iya, iya. Deh, tapi masalah ini nih, kan gue cuma bisa ngobrol doang sama lu nih. Kan Nah. gue juga belum bisa berbagi apa-apa gitu. Mungkin gue Jangan ngebagi, melintir aja yang banyak. justru itu. Ah. Kalau kan tadi kan udah nih kita ngintisarian. Maksudnya gue nggak bisa kasih lu apa-apa atau banyak, karena gue juga kan ya kita juga paham lah. Gue juga kerjanya begini-gini aja gitu kan. Yang penting kita mau ngobrol santai aja di sini ya Pak. Lu Kan jangan ada pikiran, oh ini gue dimasukin Silky gini-gini, ada pikiran aneh. Lu jangan pikiran gitu Pak. Kan gue udah bilang, King, Iya. ini susah bareng-bareng, bukannya gua doang. Kalau orang mau tahu nih, lu kalau parkir di mana sih? Gua market gua di Buah Hati gua. Iya, puteran Buah Hati. Oh, dia putaran Buah Hati. Jadi jamnya Pak? Bebas buat gue. Enggak, lu lebih konsistennya lu di jam berapa gitu? Karena gini ya, di sini terus terang aja, gua per-peran aja ya. Jadi kan emang gue yang megang. Jadi dari pagi sampai jam setengah 10 itu bebas buat bocah-bocah gua. Nah, Jadi lu mah jam berapa aja gitu? bebas gua ya, bebas aja. Pokoknya kalau yang parkir nanti ketemu dia nih orang, ngingetin mukanya, lu ngeliat situ. Nah, ngeliat. Kalau ketemu dia nih orang, ya kasih juga, jangan cuman makasih. Kan dia juga punya keluarga yang harus dicukupin, bener gak Pak? Ya, bener lah. Iya, kayak gitu maksudnya. Jangan ngeliat seremnya gua Iya, gitu loh. Dia sebenarnya kan dia juga, Sama. kalau dia punya kerjaan yang bagus juga mungkin lu gak mau parkir kayak gini kan? Ya nggak mau lah, gua ngapain gua parkir gak begini. Gua juga punya keluarga, gua punya anak kok. Nah, kan keadaan yang masa gua harus begini. Masa iya gua harus jadi bajingan lagi? Tuh. Nah. Jadi sekarang gini lah Pak. Jadi ini intinya nih, kalau misalnya lu punya kesempatan beristri lagi lah kasarnya, punya rumah tangga yang baru, lu pengen istri lu seperti apa? Gua nggak muluk-muluk, gua juga ibaratnya nggak banyak mangkel ya. Satu, tau lah pendapatan
Satu, pendapatan gue seperti ini. Kedua, gue orangnya tuh kuli bangunan, nggak sepintar kayak yang teman-teman gue yang gue punya teman gitu loh, yang mengandalkan ijazah sana sini itu serang ya. Gue nggak bisa seperti itu. Keahlian gue cuma bangunan. Tapi kalau ada kesempatan buat nikah lagi nih, lu mau punya istri berapa? Cukup satu lah. Gue cukup satu lah. Enggak 3. Enggak. Gue cukup satu. Yang penting bisa nerimain gua, bisa nerimain pendapatan gua, bisa nerima anak gua. Begitupun dia. Dia punya anak berapa? Dia anak gua anak dia. Udah. Nah, gitu aja. Gambrengin aja udah gitu loh. Ini pertanyaan gue terakhir mungkin ya. Nah. Gini aja. Lu ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang ngalamin kayak kita gini nih, pandemi ini, kan susah ekonomi nih. Pesan-pesannya apa, Pak? Pesan-pesan Maksudnya gini loh, Pak. Lu aja segini masih bisa fighter gitu kan. Jangan sampai orang pas kejadian kayak gini udah stres duluan gitu kan. Maksudnya gitulah. Maksudnya lu ada pesan nggak gitu? Pesan-pesan gua sih, Nih kamera. pesan-pesan gua sih buat masa pandemi kayak gini, buat yang anak muda, buat yang orang tua gitu loh. Oke lah, yang anak muda ya ibaratnya belum ada tanggungan, tapi kita jalanin aja. Gue bilang kita jalanin aja ya. Jangan takut mati udah di umur ya. Jangan kata pandemi ya. Lu lagi makan mie aja mati langsung hari ini selesai. Jadi intinya apa nih buat pesan orang banyak nih apa? Buat pesan orang banyak. Ya, kan kita lagi pandemi nih, pesannya apa biar tetap bisa fighter kita ngadepin masalah kayak gini? Intinya apa nih? Biar yang lain juga bisa fighter kayak lu gitu. Tapi kalau gue kasih pesan-pesan buat orang-orang ya, gini King, gue susahnya kenapa? Keadaannya tuh beda sama gue ya, perbedaan keadaan gitu loh. Makanya gue nggak bisa kasih komentar gitu loh, kecuali keadaannya sama, se-Indonesia ini sama kayak gue, oke lah gue bisa kasih komentar pemasukan. Tapi kan beda, iya kan? Karena kerjaan, profesi, nah kan, itu kan yang membedakan. Terus jadi gini aja. Ya karena gue kagak tahu, hebatnya dia diberhentikan kerja, dirumahkan kerja, tapi stok dia di rumah 2 karung. Oh iya. Gue nggak tahu kan, beda sama gue yang di jalanan. Tapi biar cepet selesai nih, Nah, gimana ngatasinnya buat lu dan pemerintah? Kali lu punya masukan buat pemerintah? kalau gue sih buat pemerintah kayak gini. Ini sekelas Aples yang cuman apa? Ini parkir di putaran depan rumah sakit Bu Ati Pamulang. Pesannya buat pemerintah apa nih ngatasin? Kalau gue sih buat pemerintah kayak gini aja, iya. Buat pemerintah harus berani ngambil keputusan gitu loh. Kita lembek lah ya. Kita jangan dengar kata rakyat. Rakyat bukan 1-2 gitu loh. Se-Indonesia ini lagi ngalamin pandemi gitu loh. Cuman keputusan harus jelas gitu loh. Tapi sebenarnya sebelum gua wawancara Aples ini, gua udah cuci tangan terus pakai hand sanitizer. Dia udah steril, makanya gue berani ngomong kayak gini. Steril gue dicuci pakai air inian, air wudhu. Oke deh ya, begini aja deh. Tenang aja guys ya, gue udah bersih. Kasih closing terakhir buat yang lihat. Buat yang nonton channel ini, buat yang ngebaca channel ini, buat lo orang, kita terimain hari ini, kita terimain tahun ini, emang segini adanya, kita terimain semua. Yang penting intinya jangan lu orang putus asa. Selesai.